menyikapi kehidupan yang tidak terlepas dari dualitas. Saya ingin meraih yang tidak dualitas, artinya yang sejati. Bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan yang sejati? Artinya sekarang kita senang, 5 menit kemudian kita bisa sedih. Bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati? Oke. Setahu saya dualitas itu saling berpasangan antara bawah atas, sedih susah senang, kanan kiri dan sebagainya. Yang tidak terlepas dalam kehidupan yang sudah saya rasakan. Sekarang saya senang, nanti saya sedih, nanti saya takut, sekarang saya berani. Nah itu kan kalau saya lihat dari konten-konten yang itu ada di pikiran. Nah bagaimana cara saya melampaui pikiran itu untuk menggapai yang sejati? Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rose Hamiza Aziha, Bunda Niang Rose Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di alam semesta raya ini, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semua. Channel yang selalu mengangkat seluruh persoalan di seputar kehidupan manusia di tataran dan dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan yang baik kali ini, yang ingin mengangkat kembali persoalan dualitas pikiran yang seringkali membuat manusia yang menggunakannya terperangkap di dalam keterbatasannya, sehingga telah menjauhkan manusia bukan hanya dari kenyataan yang sebenarnya, tetapi juga telah memisahkan manusia dari dirinya sendiri yang sebenarnya. Keterpisahan ini tercipta akibat dari mekanisme kerja pikiran itu sendiri yang sangat terbatas dan konsepsional. Karena sudah menjadi watak dasar pikiran yang tidak mampu memahami kenyataan apapun kecuali dalam bentuk dualitas yang bertentangan. Oleh karena itu, semua kesimpulan yang berhasil diungkapkan oleh pikiran selalu dalam bentuk dualitas yang berbanding atau bertentangan antara satu gagasan dengan gagasan yang lainnya, seperti berkah dan musibah, surga dan neraka, atau siang dan malam, lahir dan mati, atau baik dan buruk. Dengan demikian, kita harus selalu waspada terhadap pikiran dan bahasa yang kita gunakan agar tidak terperangkap ke dalam keterbatasannya yang bisa membuat kita terpisah dengan kenyataan yang sebenarnya. Jangan ikut menikmati apa yang disukai oleh pikiran kita, karena semua yang dipahami oleh pikiran tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Semua bentuk dualitas hanya ada di dalam pikiran manusia semata. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Sebagaimana biasanya, kita punya kebiasaan selalu kedatangan tamu-tamu yang tidak lain adalah mereka yang sudah terbiasa mengikuti pencerahan-pencerahan yang sampaikan lewat channel YouTube Hyang. Di antara mereka ada yang merasa tertarik dengan pencerahan Hyang dan tidak puas kalau hanya mendengar saja. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang kemudian memutuskan untuk datang, bisa bertemu dengan Hyang, melakukan tanya jawab langsung, atau bisa praktek langsung bagaimana sebaiknya mempraktekkan langkah-langkah untuk mencapai sesuatu. Dan sudah
banyak yang melakukan seperti itu, datang ke Hyang dan melakukan tanya jawab ya. Seperti malam ini juga, kebetulan ada tamu dari jauh, dari Semarang dan dari mana? Mas siapa namanya? Mas Remo dari Semarang. Mas Remo dari Semarang dan Mas Mahmud dari Makassar. Yang satunya lagi Mas Paidi dari Sidoarjo. Oke, semoga malam ini kita semua berbahagia dan yang menyaksikan channel ini pun juga berbahagia juga dan bisa mengambil manfaatnya dari dialog ini. Oke, sebelum apa ya? Ya, agar tidak berlarut-larut kita tanyakan langsung Mas Remo. Tentunya perjalanan jauh yang dilakukan oleh Mas Remo sampai ke tempat ini otomatis bukanlah sekedar jalan-jalan. Pasti ada sesuatu yang ingin ditanyakan, yang mungkin setelah melihat konten-konten dari channel Hyang Welo TV, banyak hal yang mungkin membuat pikirannya, keinginannya, atau gejolak-gejolak apa yang mungkin muncul setelah mendengarkan pencerahannya. Monggo, Mas Remo. Terima kasih. Salam rahayu buat semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Remo dari Semarang. Motivasi saya datang ke sini yang pertama, saya ingin mengenal diri yang sejati atau sejatinya diri. Cerita awalnya saya melihat Hyang Wedo dalam satu panggung dengan Cak Nun ya. Acara Ma'iyah kalau nggak Ma'iyah salah. Ya. Terus setelah itu saya cari di YouTube-nya, ternyata Hyang Wedo sudah punya channel tersendiri. Ya. Akhirnya saya lihat konten-konten Hyang Wedo dan dalam hati saya berkata, ini orang yang selama ini saya cari. Dan berjalannya waktu saya cari kontak, saya mendapatkan ada nomor di deskripsi. Terus saya menghubungi Hyang Wedo, dan Hyang Wedo bilang silakan, tapi waktu itu kebentur dengan biaya, akhirnya tertunda dan sekarang semesta mengizinkan saya untuk sowan ke sini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Hyang Wedo mau menerima saya. Terkait dengan ada beberapa pertanyaan, tapi yang pertama, menyikapi kehidupan yang tidak terlepas dari dualitas. Saya ingin meraih yang tidak dualitas, artinya yang sejati. Bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan yang sejati? Artinya sekarang kita senang, 5 menit kemudian kita bisa sedih. Bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati? Mungkin sementara itu dulu ya. Iya. Sampai tentunya tahu kan yang disebut dualitas. Saling. Iya. Sampai seberapa jauh sampai mengetahui dualitas itu? Kurang begitu paham ya. Ya. Tapi kenapa sampai tahu kalau ingin yang tidak dualitas? Dari channel yang Iya, makanya dia sampai sejauh mana sampai memahami dualitas dan bukan dualitas. Kenapa sampai ingin tahu? Kenapa sampai kok ingin? Jadi kan paling enggak kan ada sedikit pengertian tentang dualitas tuh ini. Ya kan? Okay. Dualitas itu semacam ini. Berarti dualitas itu palsu dan sebagainya. Oke. Setahu saya, dualitas itu saling berpasangan antara bawah atas, sedih, susah, senang, kanan, kiri, ya, dan sebagainya. Yang tidak terlepas dalam kehidupan yang sudah saya rasakan. Sekarang saya senang, nanti saya sedih, nanti saya takut, sekarang saya berani. Nah itu kan kalau saya lihat dari konten-konten yang itu ada di pikiran. Nah, bagaimana cara saya melampaui pikiran itu untuk menggapai yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Ya. Kalau kita melihat ya,
terjadinya dualitas itu sebetulnya hanya di dalam proses berpikir kita sendiri. Ya. Sebab kalau kita mau teliti yang disebut dengan dualitas itu, sekarang yang mintanya, dualitas itu ada nggak? Ada dalam kenyataan? Dalam kenyataan tidak ada. Kalau orang bilang siang malam itu dualitas bukan? Umumnya orang bilang ada. Ya, ya kan? Ya. Orang-orang akan menyebutnya siang malam. Ya siang malam itu dualitas. Siang malam itu dualitas. Lahir mati itu dualitas. Susah senang itu dualitas. Ya. Ya. Cuma masalahnya dualitas itu kan nampaknya ada. Nampaknya ada. Ya. Tapi kalau kita teliti sebetulnya tidak ada. Jadi adanya dualitas itu berarti kan munculnya dari pikiran. Munculnya dualitas di samping dari pikiran, tapi juga dari keterbatasan kita sendiri. Kalau misalnya dualitasnya siang dan malam, itu bukan dari pikiran. Dia munculnya siang malam karena keterbatasan kita. Andai kata kita ini mampu keluar dari bumi, menjauh dari bumi, katakanlah, maka siang malam tidak ada. Menjadi siang dan malam karena kita tinggal di bumi, di bagian tertentu dari bumi, sehingga kita ikut dalam pola bumi, ikut berputar, ikut dalam karakter bumi, dalam kesehariannya gitu kan, sehingga kita mengalami yang namanya siang malam. Tapi pada saat kita keluar dari bumi, kita langsung berhadapan dengan matahari misalnya, bisa kita mengetahui siang dan malam. Siang dan malam itu hanya terjadi saat di bumi. Di luar bumi tidak ada kejadian itu. Jadi beda ya. Siang malam itu bukan kenyataan. Itu yang disebut dengan kejadian. Ya. Terjadinya hanya di bumi. Di planet lain juga terjadi, tapi beda. Sama terjadinya, tapi beda. Di bumi misalnya siang dan malam itu durasi waktunya beda dengan di planet lain. Dalam satu kali putaran di sini berapa? Misalnya ketika katakanlah bumi ketika mampu memutari matahari sampai ke titik asalnya lagi dibutuhkan waktu 360-an. Ya kan? Kemudian ketika bumi ini berputar di pusat gravitasinya sendiri, dia membutuhkan waktu kan 24 jam. Dengan planet lain mungkin bisa lebih dari 24. Ada yang mengitari matahari, ada yang sampai 200 tahun, ada yang kan gitu. Kita hanya 1 tahun. Planet yang lebih jauh dari, lebih dekat ke matahari lebih sedikit lagi. Jadi adanya dualitas itu karena keterbatasan kita. Sedangkan ada dualitas yang dikarenakan mental. Dualitas karena mental apa? Senang susah. Itu mental. Senang, susah, jauh, dekat. Otomatis semua bentuk dualitas akan membuat kita menderita. Karena di sana ada perubahan. Ya kan? Ada perubahan, maka kita kan harus menjauhi yang berubah. Paling tidak kita tidak terikat pada yang berubah. Kita mencoba untuk terikat pada yang tidak berubah. Di sana kan dibutuhkan semacam pengamatan. Mana yang berubah dan mana yang tidak berubah. Kita pun dianjurkan untuk mencintai seorang wanita. Cintailah wanita itu, tapi yang tidak berubah. Kalau kita cinta pada seorang wanita, kita cinta pada kecantikannya, kita akan kecewa. Karena kecantikan kan ya sebentar saja. Karena dia akan berubah. Maka siap-siap untuk kecewa kalau kecantikan itu hilang. Ya. Kalau kita menyadari bahwa itu akan hilang, nggak kecewa ya nggak apa-apa. Karena bagaimanapun juga proses itu terjadi. Tapi kalau kita mempersiapkan diri untuk siap menerima yang berubah, tapi tanpa ada keterikatan, nah itu kan ada persiapan mental. Karena kita sadar. Jadi dualitas itu memang harus membuat kita tidak terikat gitu, supaya kita tidak menderita gitu. Tadi pertanyaannya gimana agak? Bagaimana cara menggapai kebahagiaan yang sejati, yang tidak akan pernah berubah? Ya kita ya caranya dengan mengamati yang berubah tadi. Sebetulnya yang berubah itu dari mana?
Yang berubah itu sebetulnya kan tidak ada dalam kenyataan. Dan semua yang berubah itu hanya proses berpikir. Juga karena karena keterbatasan kita. Ya makanya kita harus keluar dari pikiran. Kita keluar dari pikiran. Lepas. Membuat jarak dengan pikiran kita. Menjauh dari pikiran. Kita mencoba memantau pikiran itu sendiri. Karena kebahagiaan itu ketika kita mengikuti pikiran, ya, ketika kita terjerat oleh pikiran, berarti kita akan masuk ke dalam terjerat pada konsep-konsep ruang dan waktu. Di sana terjadi yang namanya tadi saya di sana, sekarang ada di sini. Nah ini kan dari mana? Oh saya dari sana, dari Bandung. Ini konsep ruang dan waktu. Sehingga ada tadi, ada sekarang. Ya kan? Ada di sana, ada di sini. Sehingga kita harus berubah dari sana ke sini, dari tadi ke sekarang. Kita ketika pada saat itu kita udah terjebak dalam konsep ruang dan waktu. Maka dalam kenyataan itu tidak ada. Di sana dan sekarang tuh nggak ada. Yang adanya itu hanya di sini saja. Di sana nggak pernah ada. Tapi kan bingung untuk orang memahami. Karena kita sering kali ngomong, baru saja saya dari sana. Padahal kalau kita mau berpikir, ya bukan berpikir, kalau kita mau mengamati, apakah sampai pernah kemana-mana? Ya iya, saya kan sekarang sedang ke Surabaya, tadi di Semarang. Ya itu kalau kita menyebut dengan nama kota ya seperti itu. Itu kan konsep. Kita menggunakan istilah kota, akhirnya kita seolah-olah dari Surabaya ke Semarang, atau dari Semarang ke Surabaya. Tapi sampean tuh nggak pernah kemana-mana, nggak pernah kemana-mana. Kalau sampai coba misalnya sampean ketika ditanya tidak menjawab dengan jawaban nama kota, tapi dengan jawaban dengan waktu. Tapi waktu yang sebenarnya, dengan waktu yang sebenarnya dan juga dengan konsep ruang yang sebenarnya, dengan ruang yang sebenarnya. Tahu yang dimaksud ruang yang sebenarnya? Iya. Nanti di sini kan. Nah, di sini. Ya kan. Sedangkan konsep waktu bukan konsep waktu ya sekarang. Nah, misalnya sampai dari Semarang ke sini ya. Ke Surabaya. Yang ingin ngecek sampai di mana sampean kan. Tapi sampean menjawabnya tidak dengan nama tempat. Misalnya sampean pas berhenti dari sini, berhenti di kota mana saja? Jombang. Hah? Jombang, terus Solo. Katakanlah setiap dalam perjalanan sampean yang telepon, tapi sampean tidak mengatakannya, Mas Remo, sudah sampai mana? Sekarang sampai di mana? Yang kan selalu mengatakannya sekarang sampai di mana? Yang nggak mengatakan dengan nama jam loh ya. Iya. Sekarang sampai di mana? Sampean kan kalau nggak dengan nama tempat apa? Di sini. Di sini kan? Kalau di sini, kalau sampai menggunakan nama kota kan bisa beda-beda. Oh, saya sampai di Solo. Loh, di Solonya sampai ada di mana? Di sana apa di sini gitu kan ibaratnya. Oke, ya, paham. Nah, setiap yang kontak mulai dari Semarang sampai Surabaya, jawabnya kan selalu di sini. Iya. Iya. Iya nggak? Iya. Artinya sampai nggak pernah kemana-mana kan? Hanya yang tahu kalau sampean tuh dari sana ke sini. Yang orang lain. Tapi sebagai diri sendiri, sampean nggak bisa melihat sampean dari sana ke sini. Kalau sampean melihat saya tadi dari sana, berarti siapa yang di sana? Terus siapa yang di sini? Barusan lepas aja tubuhnya ke sana. Paham di sini ya? Tapi dalam pergaulan, kita butuh bahasa gaul. Kata-kata di sana, di sini itu bahasa gaul. Lo tadi dari mana sampean? Oh, saya tadi dari sana terus sini. Itu bahasa gaul. Tapi kalau dalam bahasa diri, ya saya nggak kemana-mana. Tadi selalu di sini ya. Kan bingung orang jawabnya. Saya tadi nggak kemana-mana, selalu di sini. Nah itu kan kita menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul tuh kita berusaha untuk mengobjektifikasi, karena pengalaman yang mengatakan saya selalu di sini itu subjektif, hanya sampean yang tahu, namanya subjektif.
Agar dia menjadi objek, maka ada proses yang namanya objektifikasi. Diobjektifikasi. Gitu. Seolah karena untuk objektivitas tadi, jadi ada di sana dan di sini. Ada tadi, ada sekarang. Itu hanya untuk kepentingan pergaulan. Bahasa gaul gitu istilahnya. Kalau dalam bahasa kenyataan, ya nggak bisa dipakai untuk gaul. Dari mana tadi? Saya selalu di sini kok dan nggak kemana-mana. Nah itu benar bahasanya, tapi dalam bahasa gaul bingung orang. Ya disitulah kalau kita ingin bedakan. Bahkan kalau yang mau bilangnya, pada saat sampean masuk ke kamar, ada pintu. Sampean yang melewati pintu atau pintu yang melewati sampean? Ya, saya melewati pintu baru secara bahasa ilmiahnya ya, yang bahasa kenyataannya. Oke. Saya melewati pintu. Sampai melewati pintu. Ya. Oke. Sekarang gini, kalau sampai di pinggir jalan, banyak yang lalu lalang di sana lewat kan? Ya. Manusia, mobil. Ya. Kita nyebut mobil tadi melewati kita atau kita yang melewati mobil? Mobil jalan di depan kita. Gitu. Tapi kan artinya melewati kan? Iya. 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 Kita dilewati, ya. Bukan kita yang melewati. Ya. Konsep melewati tahu? Belum. Harusnya di sini dibutuhkan pengamatan yang cerdas. Pada saat bis disebut melewati kita, asalnya bis itu kan nggak kelihatan, ya. Karena dia masih jauh. Kemudian nampak, ya kan, mendekati kita. Ya. Setelah itu dia melewati kita, menjauh lagi dan hilang. Ya. Jadi yang melewati itu, yang disebut melewati, dia tidak kekal. Baru saja datang, kemudian menghilang. Yang melewati itu tidak kekal. Ya, dia datang dan hilang. Di sini sampean kan melewati. Pada saat sampean melewati pintu, yang hilang sampean atau pintunya? Sayanya. Kan saya melewati pintu. Oh, kamu hilang. Coba sekarang belajar lewati pintu. Coba tuh. Oh iya pintunya hilang. Oke, iya. Hah? Iya, pintunya yang hilang karena dilewati. Iya, berarti kan pintu yang melewati sampean. Nah. Loh. Ya, berarti pintu yang melewati sampean. Di sini loh terjadi ilusi. Oke, iya. Ilusi. Ini namanya ilusi bahasa. Ya. Jadi ilusi itu banyak. Banyak ilusi kalau kita mau teliti. Belum ilusi mata. Ilusi mata itu macam-macam. Kadang-kadang ilusi mata bisa menimbulkan bayangan. Misalnya kita melihat ini lukisan ini terus ya. Begitu kita pindah ke sana, bayangannya bisa pindah ke sana. Itu ilusi mata. Kita lihat titik ini nih. Terus kita pindah di sana, tahu-tahu titiknya di sana. Dan ilusi itu banyak. Nah, makanya di situ ilusi itu ada yang karena mental, ada yang karena keterbatasan. Nah, lahir dan mati itu keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan kesadaran kita. Artinya? Ya artinya karena kelahiran itu tidak ada, kematian tidak ada. Yang dilahir dan yang mengalami lahir dan mati kan tubuh kita. Apakah sampean tubuh? Oh ya. Kita kan bukan tubuh. Yang mengalami kecil, membesar, kemudian mati kan tubuh kita. Jadi kelahiran dan kematian itu hanya untuk tubuh, bagi tubuh, bukan bagi kita. Tapi sementara bagi orang yang baru sadar sebagai tubuh, ya nggak apa-apa. Berarti dia sadar sebagai tubuhnya sehingga dia mengalami mati dan hidup. Jadi dia tidak sadar sebagai ruh. Dan orang dalam hidup ini kan ada yang sadar, ada yang tidak. Sehingga setiap orang bisa ngomong sesuai dengan kesadarannya. Jadi kematian itu nggak ada, kelahiran pun nggak ada. Nah itu kalau kita bicara tentang dualitas itu di sana. Oke. Ya. Kalau kematian tidak ada, jadi kita tuh hidup terus.
Cuma masalahnya manusia itu sangat tergantung pada kesadaran. Kalau kesadaran manusia masih terbatas pada tubuhnya, sebetulnya dia belum bisa disebut orang yang sadar. Kesadarannya kan masih terbatas pada tubuh. Belum ada peningkatan sadar sebagai jiwa, apalagi sebagai ruh. Buktinya apa kalau kesadaran kita hanya pada batas tubuh saja? Buktinya kalau tidur. Sama kalau tidur, ketika tidur sampai ingat apa? Hilang kan? Hilang. Kemana? Ya tertidur kesadarannya. Kesadarannya tidur. Karena kesadarannya ada pada tubuh. Tubuhnya tidur ya ikut tidur. Tapi kalau kita mau berlatih, mencoba untuk membuat lompatan kesadaran. Lompatan kesadarannya bisa terjadi. Karena itu sifat dasar dari alam yang paling halus. Kalau kita mengatakan alam fisik yang paling halus itu bukan berarti alam metafisika. Ya, bukan alam metafisika. Dia masih fisika, cuma paling halus. Masih fisika ya? Masih fisika. Makanya disebut fisika kuantum. Fisika tapi halus. Nah, makanya disebut fisika kuantum. Wataknya sudah beda dengan fisika. Karakternya sudah beda. Tidak sama. Masuk ke wilayah fisika udah bikin bingung. Para pakar fisikawannya aja udah bingung menghadapi fisika kuantum yang sulit ditebak. Jadi ada alam halus tapi dia tetap fisika. Tidak keluar dari fisika, tidak. Nah, kalau keluar itu namanya metafisika. Dia sudah melampaui fisika. Ya. Nah, makanya Tuhan bisa kita sebut metafisika. Bahkan jiwa kita ini kita sebut metafisika. Jiwa termasuk metafisika. Metafisika. Ya. Tapi dia sekalipun dia metafisika, dia sangat terkait dengan tubuh kita. Sangat terkait dengan tubuh kita. Contohnya kalau kita marah, ada efeknya ke tubuh. Ada. Mungkin kita bergetar gitu, ya kan? Nah, itu efek ke tubuhnya gitu. Ketika tubuh bergetar itu namanya emosi. Maka yang disebut emosi itu kan respon tubuh terhadap pikirannya. Jadi ketika kita berpikir, pikiran kita punya karakter. Itu tubuh kita merespon. Cara tubuh kita merespon pikirannya, itu yang disebut dengan emosi. Kita mikir nih, wah orang itu bikin jengkel aku, gini. Nah, ini baru pikiran kan? Tubuh kita merespon. Gitu kan? Itu respon dia. Jadi yang disebut emosi itu respon tubuh terhadap pikiran. Nah, persoalan emosi ini juga karena dia tuh merupakan respon yang kadang-kadang bisa buruk bisa baik. Karena dia kan mengikuti pikiran. Kalau pikiran lagi marah, dia otomatis kan efeknya kalau sudah emosi dekat dengan tubuhnya menggerakkan gitu kan. Karena emosi itu udah dia berkaitan dengan tubuh. Otomatis tindakannya akan mengarah ke tindakan tubuh nantinya kalau udah emosi. Kan begitu? Ya. Nah, marah mungkin dia bisa mukul apa aja. Nah, bisa ya. Kalau dia lagi senang, lagi kan bisa ada reaksi dari tubuhnya. Memang itu reaksi tubuh. Nah, kalau emosi masih bisa dilihat karena dia berkaitan dengan tubuh. Jiwa enggak. Nah, pikiran itu alat bagi jiwa. Alat bagi jiwa. Nah, binatang punya jiwa tapi kan nggak punya pikiran. Nggak punya sarana pikiran. Dia alat yang disiapkan oleh Tuhan, oleh alam pada manusia sebagai sarana untuk mengembangkan diri, mengenal diri dan lain sebagainya.
Itu alat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh binatang lain atau makhluk lain. Ya makhluk yang memiliki pikiran ya mungkin hanya makhluk-makhluk yang berkesadaran tinggi. Mungkin malaikat pun juga punya pikiran, tapi dengan karakter yang berbeda dengan pikiran manusia. Begitu. Jadi kalau kita bicara tentang ilusi, ya itu tadi macam-macam. Ya, coba kira-kira sudah terjawab apa belum tadi pertanyaannya? Oke, ya. Sudah gamblang.